utamakan adalah kebenaran. Ya. Kebenaran apa, sahabat beriman? Kebenaran bertuhan. Kebenaran bertuhan bagi diri seorang umat, ya, yang selalu melakukan perintah kepada Allah, kepada Allah, yaitu hakikat Allah berupa diri dan berdirilah hakikat diri dan berwujud Allah. Yang mana perjalanan itu adalah menuju hakikat ketuhanan itu yang disebut dengan aku. Ya, aku adalah Tuhan. Ya, jangan kita merasa saya menyebut diri saya Tuhan, ya. Jangan, ya, aku ya, 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 itu adalah Tuhan tuh. Tapi artinya dia aku, ya. Itu artinya aku atau keakuan Allah, ya. Keakuan. Jadi dalam hal ini ya perlu kita pahami, sahabat beriman. Tadi adalah dirinya sendiri. Tuhan sendiri. Ya. Jadi dalam kita memahami kata aku ini di dalam tauhid adalah dua perkara. Ya. Aku yang pertama, aku pertama yang dimaksud adalah namaku yang disebut dengan Hu, yang berartikan aku. Aku yang kedua adalah yang memberi nama atau yang memiliki nama, ya, adalah aku bagi diriku, ya, dan wujud disebut dengan sejatinya diri. Ya, diri sejati, ya, tidak terucap, tidak tertulis, dan tidak bernama, juga tidak dipanggil berupa nama. Itu diri sejati. Tapi sejatinya diri adalah hakikat Allah semata yang disebut dengan Hu. Ya, hakikat dari kata tersebutlah diucapkan dengan zohir. Ya, diberikan nama berupa Hu. Ini dikatakan ini yang akan dihadapkan kepada sebuah artinya kesulitan yang mana aku bernama aku. Ini harus betul-betul dicari kebenaran. Jangan kita mengatakan aku, kita menganggap diri kita sendiri. Itu akan menjadikan sebuah kesulitan. Ya, bagaimana kita mencari kebenaran aku ini yang bernama aku? Ya, aku adalah sebuah wujud yang dialami. Ya, kebenaran daripada itu adalah yang dialami. Kalau alami itu adalah kenyataan yang mana kita luput, di mana kita merasakan, di mana kita saatnya mengalami. Ya, jadi pembuktian dalam bertuhan itu kita merasakan dan mengalami. Itu yang dikatakan pokok kebenaran tuh. Ya, kalau kita sudah merasakan dan mengalami, ya, itu kita sudah bertuhan. Ya, mengalami, bagaimana mengalami? Mengalami dengan kita melihat tuh, melihat dan merasakan hidupnya di dalam diri kita. Ya. Itu yang harus sampai menuju ke yang memiliki, ya. Harus sampai menuju yang memiliki, atau dikatakan sampai kita menuju yang memiliki yang nama aku itu. Tetapi aku dijadikan aku, kata Hu, artinya adalah syarat untuk mendapatkan, ya, artinya hakikat diriku. Hakikat nama aku mendapatkan apabila seseorang sudah mengenal aku. Ya. Jadi lebur menjadi aku semua, ya. Kalimat aku di sini pertama disebut dengan Hu. Hu itu atau dikatakan Ha, ya, Ha, atau dikatakan aras atau kekuatan. Sementara di situ ada alif doma U. Itu dikatakan sir atau rahasia. Berarti kekuatan disebut dengan kosong, ya.
Sementara rahasia ini disebut dengan kata sirna, atau ada di dalam, artinya sesuatu yang tidak ada. Ini disebut dengan bahasa kita dengan hening, ya, hening. Ada kosong, ada hening. Artinya kita di dalam mencapai puncak tauhid itu tidak boleh mempergunakan kodrat apapun. Ya, tidak juga mempergunakan umpama atau akal atau perumpamaan. Ya, tidak juga boleh kita membayangkan. Ya, tidak boleh juga kita merasa ragu-ragu. Kenapa? Karena aku bukan sebuah bayangan untuk kamu bayangkan. Kenapa aku juga bukan sebuah akal untuk kamu memikirkan aku? Ya, aku juga bukan sebuah kata, dan aku juga bukan sebuah yang dituju, tapi akulah jalan dalam menuju. Ya. Jadi dalam hal ini, sahabat beriman, ya, dengan kata-kata asma Allah, ya, menunjukkan Tuhan. Di sini bersifat zohirlah Allah dalam zat terlihat. Apa yang dimaksudkan dari yang terlihat adalah sesuatu zohir yang terlihat. Kalau kita mengerti tentang aku, tidak boleh zohir itu diberi nama, ya, atau diumpamakan, atau kita mengatakan milikku zohir itu, ya. Tidak juga zohir ini seolah-olah, ya, tetapi zohir itu adalah sesuatu yang zohir. Ya, berarti kita harus melepaskan segala iman, ya, kita untuk menuju jalan ilmu. Jadi dalam hal ini, ya, sahabat beriman, ya, kata-kata Tuhan itu, Tuhan apa ada sebuah Tuhan? Ya. Tuhan itu tak akan pernah ada, ya, la ilaha illallah, ya. Saya ulangi lagi. Ya. Ya, apakah ada sebuah Tuhan? Ya. Saya ulangi lagi, apakah ada sebuah Tuhan? Apakah ada Tuhan? Tuhan itu tak akan pernah ada. Ya, kenapa? La ilaha illallah. Ya. Tiada Tuhan selain Allah. Tetapi ada yang dipertuhankan di situ. Yang dipertuhankan oleh aku adalah diriku. Disinilah puncak akhir dari perjalanan tauhid, yang mana kata-kata aku adalah kodrat yang akan bertajali kepada diriku sendiri. Sementara aku adalah Tuhan atau panutan bagi diriku sendiri. Ya, kata-kata Tuhan adalah kata-kata panutan. Yang mana yang kita panut, mana yang kita anuti. Itu yang disebut dengan Tuhan bagi diri kita. Kalau salah kita menganut, sesuatu telah menjadikan anutan itu Tuhan. Maka kita harus benar-benar mengikuti di dalam meyakini sesuatu, ya, karena akan menjadi anutan diri kita. Anutan diri akan artinya menjadikan sifat Tuhan. Memang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi Tuhan itu ada pada wujud aku, katanya. Maka la itu dijadikan menjadi huruf hu, lam alif. Lam adalah aras, sementara alif adalah sir. Makanya dikatakan hu. Itu aku. Makanya dikatakan tidak ada Tuhan melainkan aku yang nyata, dipanggil dengan nama Allah. Ini adalah hukum tauhid. Ya, gitu ya sahabat beriman, ya. Makanya sahabat beriman, yang menjadikan dia Tuhan itu adalah ketentuan dirinya sendiri, ketentuan diri kita. Kalau kita yakin, harus kita bertuhan. Kalau kamu tidak yakin bertuhan, ya tidak akan menjadi Tuhan. Nah, gitu, ya. Kan sudah dikatakan tidak ada Tuhan selain aku. Berarti harus kita mengambil isbatul yakin di situ, harus yakin bahwa itu adalah Tuhan kita. Tapi kalau kita tidak mampu membenarkan keyakinan kita ini dia menjadi Tuhan, tidak akan menjadi Tuhan.
Makanya dikatakan ya tiada Tuhan selain aku ya. Itulah sahabat berimannya, makanya dikatakan udah nggak ada Tuhan tuh ya, udah nggak ada Tuhan tuh. Selain aku yang menuhankan diriku sendiri ya. Berarti pengakuan Tuhan itu dari dirinya juga sendiri ya, gitu. Berarti bukan Tuhan dari pengakuan yang di luar dari diri kita, atau pengakuan diri kita, atau kita mengaku jadi Tuhan. Itu kafir kita ya. Tapi dari pengakuan dirinya sendiri. Makanya yakinilah ya, yakini dengan keputusan ya, dengan seyakin-yakinnya tiada Tuhan selain aku. Jadi jangan kita berpendapat di sini akunya kita ya. Kafir kita tuh kalau kita mengatakan Tuhan gitu. Ya, jangan kita berpendapat kita itu Tuhan atau aku yang Tuhan itu. Hu itu yang mana? Coba kita lihat di dalam diri kita, mana yang aku itu sebenarnya. Ya, makanya dikatakan itulah yang menjadi Tuhan bagi diri kita atau penguasa dalam diri kita itu. Ya, yang mampu menguasai diri kita atau rajanya manusia bagi diri kita atau penguasa manusia pada diri kita. Makanya turun pemahaman itu untuk diri kita masing-masing. Turunnya Al-Quran itu untuk diri kita masing-masing sebagai petunjuk masing-masing. Makanya diturunkan jalan itu untuk masing-masing. Karena apa? Tidak ada yang mampu menyelamatkan kita di sana, hanya diri kita masing-masing. Ya. Kalau Tuhanku artinya kalau saya mampu menyelamatkan dia, nggak apa-apa, sudah lebih bagus ya. Tapi kita ini akan menyelamatkan diri kita masing-masing. Makanya dikatakan Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lagi yang menyelamatkan selain diriku. Sesungguhnya aku Allah, tidak ada yang mampu menyelamatkan. Makanya turunnya pemahaman untuk dirimu, turunnya Al-Quran untuk dirimu. Ya, makanya yang baca Al-Quran itu ya untuk dirinya sendiri. Kayak gitu ya. Makanya tidak ada yang mampu menyelamatkan. Makanya sadarkan diri kita, yakinkan diri kita, tiada Tuhan selain di dalam diri saya ini ada. Ya, udah nggak ada yang lain tuh. Beres sudah udah nggak lagi saya meyakini yang ada di luar daripada diri saya. Ya, udah nggak ada lagi yang saya yakini di luar daripada diri saya. Sesungguhnya di dalam diri saya yang dikatakan aku itulah Tuhan. Yang mampu menggerakkan aku inilah Tuhan. Yang mampu membuat apa kehendak di dalam diriku ini adalah Tuhan. Ya, makanya dikatakan innalillahi, alif kembali kepada alif, Tuhan kembali kepada Tuhan. Ya, gitu. Jadi jangan kita lagi pakai akal. Terus Tuhan itu banyak ya. Tentunya tidak bisa kita batasi kekuasaan Allah ini dengan akal kita. Ya. Kenapa? Ya. Allah ini kalau dia menjadikan dirinya walaupun 1 juta diri itu, ya. Walaupun dia menjadikan dirinya itu berjuta-juta, bisa. Ya, dia tetap jadi Tuhan, walaupun dia menampakkan dirinya itu bermacam-macam tuh, tetap dia jadi Tuhan. Makanya di situ tidak bisa akal yang menembus ya, akal itu tidak bisa tembus. Ya, tidak bisa kita memikirkan kekuasaan Tuhan, tidak bisa kita batasi kekuasaan Tuhan dengan akal kita dan pikiran, karena memang akal dan pikiran itu tidak mampu menembus. Ya, kalau Allah jadikan bumi ini mungkin samanya, mungkin bumi ini cuma 1 ya. Kalau Allah jadikan 1000 bumi bisa. Begitupun juga wujudnya. Kalau dia menjadikan dirinya 1000 macam, itu mampu dia. Dia kan Tuhan. Tapi kodratnya tetap 1. Apalagi kita mengatakan berarti Tuhan banyak. Ya. Walaupun dia mendirikan dirinya yang banyak itu, tapi kodratnya cuma 1, karena dia Tuhan memang. Ya, memang dia Tuhan. Tidak bisa kita bawa-bawa dengan akal ya, atau kita membatasi kekuasaannya. Contoh bagaimana? Itu terus kalau kita manjat pohon-pohon, kita mendaki, terus kita capek. Ya, kita capek, berarti Tuhan capek dong.
Nah, ini sudah kita batasi kekuasaan Allah tadi. Sebenarnya bukan Allah yang capek, ya, tapi jasadmu itu yang capek, ya. Begitu, ya. Jadi tidak bisa kita batasi, ya. Karena Allah itu memiliki sifat mu'at atau sifat keumatan bagi dirinya. Nah, ya. Jadi yang seperti yang kemarin malam saya menerangkan tentang pemahaman tentang nahnu. Ya, di dalam nahnu ini ada 5 sir atau sifat, ya, 5 sifat yang dikirimkan kepada nahnu, sehingga manusia itu bisa tertawa, ya, bisa menangis, bisa makan, bisa berak, ya, bisa, pokoknya bisa joget-joget macam-macam, ya, karena ada nahnunya di situ. Di dalam nahnu ini ada 5 rahasia. Ini dikatakan nahnu ini adalah pengatur, ya, pentertib para umat. Ya, yang menertibkan umat manusia. Ini sifat nahnunya nih. Ya, makanya manusia itu ada yang berdagang, ada yang suka mengail, ada yang suka kerja di kantoran. Tapi kalau tidak ada sifat nahnunya, kalau Allah menjadikan polisi, semuanya polisi di satu dunia. Ngerti enggak? Ya. Kalau Allah tidak menurunkan sifat nahnunya atau pengatur pentertib makhluk tadi di dalam diri kita, ya. Ini kalau kita macam kalau memang tidak ada nahnunya, ya, kalau kita jadi polisi, ya polisi semua tuh satu dunia tuh. Ya, nggak ada jadi kuli, nggak ada jadi pokoknya nggak ada jadi yang pedagang, pembisnis, udah nggak ada. Semua jadi polisi, sama semua kita. Jadi nggak berjalanlah ketertiban kemanusiaan di dunia ini, ya. Makanya Allah turunkan sifat nahnunya, sifat nama kata gantinya oleh Allah untuk mampu mentertibkan para manusia, ya. Nahnu, itulah nahnu, ya. Makanya manusia itu, ya, atau dikatakan itu sifat mu'at atau tindak tanduk, ya, sifat keumatan bagi Allah. Kalau dikatakan perjalanan manusia itu sifat keinsanan bagi Allah. Makanya dia dal itu perjalanan ruhani, mimha mimdal pada Muhammad. Akhirnya adalah dal kaki perjalanan ruhani. Gitu ya. Mimha mimdal berarti dal itu kaki, berarti perjalanan ruhani. Makanya Kenapa kaki kita ini menginjak sejadah? Menginjak sejadah. Makanya saat sujud, itu dikatakan wakasasa. Wakasasa itu setiap apa yang tersentuh sejadah, setiap apa zahir kita yang tersentuh kepada sejadah, itu harus kita doakan, harus kita munajatkan. Ya, saat sujud, makanya sujud kita itu harus lama-lamain dikit. Ya, sujud, kita doakan kepala kita, ya. Kepala kita ini tempatnya kesadaran nih. Ya Allah, berikan aku pemikiran-pemikiran yang baik, berikan aku pemikiran yang kamu hidayahkan, berikan aku pikiran-pikiran ilmumu, ya Allah, yang positif-positif, ya Allah. Kalau kita sujud tuh, yang kedua tangan ini nasib, ya. Yang menyentuh juga sejadah, tangan itu nasib. Ya Allah, berkahilah kedua tanganku, ya. Senantiasa berikan, ya, rezeki yang halal dari tangan ini, ya Allah, ya. Dan ringankanlah tangan ini untuk senantiasa membantu orang lain, ya. Tidak menyakiti orang lain, untuk menyentuh. Apalagi kaki, kaki dia menyentuh sejadah tuh. Apalagi yang dimunajatkan dalam sujud, ya Allah, ya, berikan saya perjalanan yang indah, ya. Berikan saya perjalanan yang baik-baik di duniamu ini, ya Allah. Kita doakan senantiasa perjalanan kita itu perjalanan yang selalu senantiasa diberkahi oleh Allah. Itu dikatakan wakasa, ya, wakasasa. Begitu juga ruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga ruku, namanya wakasasa, ya. Ada munajat juga di dalamnya. Ruku, ya Allah, mungkin aku selama ini tidak pernah berterima kasih kepadamu, ya.
Aku mungkin selama ini tidak pernah bersyukur kepadamu. Aku minta maaf ya Allah ya, subhanarabbil azim wa bihamdi, subhanarabbil azim wa bihamdi. Ya. Lalu kita bangun ya. Dia datang. Syami Allah liman hamidah. Ya, aku mendengar apa yang kamu katakan. Ya. Gitu tuh ya. Ya, jadi itu namanya wakasa. Ya, wakasasa ya. Itu dikatakan satu ayat diulang 3 kali dalam sholat. Waalaikumsalam. Jadi semua mempunyai hakikat ya dalam gerakan-gerakan sholat itu. Semua memiliki makna ya. Dari duduk akhir tumbadil, dari duduk awal ya. Duduk awal dan akhir. Itu semua memiliki makna. Makanya dia pemahamannya sholat ini banyak sekali. Ya, luas sekali. Kenapa? Biar kita ini mendapatkan yang benar-benar. Gitu ya. Makanya pemahamannya luas sekali untuk mencari kebenaran dalam sholat itu. Kenapa? Hukumnya berat ya, sholat itu. Hukumnya dia berat kalau kita mengerjakan tanpa ilmu, hukumnya berat. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan apa yang dipahamkan tadi. Alhamdulillah, kasih selalu ke guru. Ada pertanyaan. Oh iya, silakan Pak Guru. Masya Allah, berkah selalu Pak Guru. Musli. Jadi selama 2 malam ini mengamalkan zikir guru, tapi setiap ada kucing di rumah, itu matanya melotot ke aku, seakan mau menerkam aku. Bagaimana penjelasannya Pak Guru? Kalau macam ada hewan, ya kalau ada hewan kayak macam melihat kita kayak gitu, jadi sahabat beriman ya, itu siapa tuh yang bilang kayak gitu? Itu yang Bang Ahmad yang biasa suka ngasih koin kita banyak-banyak lagi, Bang Ahmad Rusli. Coba Bang Ahmad dijawab, Bang Ahmad. Tahu ketika kita bicara Bang Ahmad lagi ke dapur lagi, apalagi sholat orang Malaysia. Ini ada yang bertanya lagi Pak Guru. Bagaimana kita hadirkan rasa sholat pada saat sholat, seolah-olah Allah melihat kita semasa sholat. Oh iya, ini udah masuk. Jelaskan sholat bagaimana. Oh, orang Medan. Itu Pak Guru tuh, dia ada Pak Guru orang Medan. Silakan Pak Guru, jadi kucing di rumah. Iya. Ini dulu ya yang CLC 2C ini. Oh iya. Bagaimana kehendak hadirkan rasa seolah-olah Allah melihat kita semasa sholat. Jangan memiliki pandangan ya, makanya kalau kita artinya untuk biar kita dipandang atau kita artinya memandang, itu harus makomnya pandangan, harus kita pelihara pandangan. Ya. Dengan kita memelihara pandangan ini artinya kan di situ pandangannya akan menjadi saksi yang akan melihat semua yang terjadi pada diri kita. Siapa yang memandang dan siapa pula yang dipandang itu. Ya.
Kalau kita masih merasa kita yang memandang, jadi apa yang kamu pandang di tubuhmu itu keakuan diri sendiri. Artinya di situ memang bukan Tuhan, karena memang kamu masih karena kamu di situ masih merasa memiliki kamu yang memandang. Memang kita sebenarnya sadar di situ ya. Bukan berarti kita harus hilang gitu ya. Cuma di situ rasa kepemilikan kita di tubuh itu, di zohir itu udah nggak ada, ya. Rasa kepemilikan dalam gerakan itu udah nggak ada, ya. Makanya saya sering mengatakan zohir, karena zohir ini senantiasa dia identik dengan gerakan, ya. Gitu. Makanya setiap kita mandang zohir ini bergerak, berarti kita harus paham di situ. Ini siapa yang bergerak? Itu namanya kita memelihara pandangan kita. Kalau sudah mampu kita memelihara pandangan kita, berarti siapa yang memandang ini dan siapa yang dipandang. Itu namanya kita tadi, ya, artinya dikatakan menyambungkan marifat. Kalau dia sudah paham siapa yang dipandang dan siapa yang memandang, ya, berarti di situ adalah sudah terhubungnya marifat itu. Berarti dia hanya mampu memandang dirinya sendiri, tiada yang lain lagi tuh. Ya, bukan dia memandang zohirnya, bukan. Dia memandang gerakannya tadi, yang hidup pada zohir itu. Ya, kalau zohir ini jangan fokus di zohir ya. Zohir ini pembungkus. Ya, alam zohir ini alam bagi diri kita. Ya, alam. Makanya karena kita yang kosong tadi, ya. Zohir inilah ada karena ada yang ada diri tadi yang kosong tadi. Munculnya zohir ini dari kekosongan tadi. Itulah nyawa. Kalau nggak ada nyawa, nggak ada zohir. Ya. Gitu. Makanya kita harus pelihara, ya. Ya, dipaham. Makasih ya, sama-sama. Ya, gitu ya. Jadi harus kita pelihara, itu namanya hubungan marifat ya. Kalau kita sudah mampu begitu, itulah yang dikatakan wali. Ya, tapi wali untuk diri kita ya. Masa ada manusia jadi wali? Ada manusia yang mampu bertemu dengan Allah. Ya. Ada orang, bukan manusia ya, ada orang biasa yang mampu berjumpa dengan Allah. Ada orang biasa yang mampu menaiki Sidratul Muntaha. Kalau kita memang heran, masa saya mau bisa menjadi wali? Bukan wali untuk kemana-mana, wali untuk diri kita, ya. Wali untuk senantiasa mengingatkan kita, ya, karena dikatakan wali itu adalah perantara bagi Allah. Itulah yang membuat perantara bagi kita dengan Tuhan tuh, wali, kewalian diri kita. Masa bisa kita enggak? Masa bisa enggak kita begitu? Ya. Harus bisa ya, karena di dalam Al-Quran sudah menerangkan, ya. Menerangkan tentang di surat Al-Kahfi itu ya. Sesungguhnya aku ini manusia biasa. Tapi dia mampu tuh naik di Sidratul Muntaha. Ya. Sehingga beliau ini, 7 pemuda ini mampu menaiki Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah di sana. Makanya 7 pemuda ini dipertemukan dengan Nabi Muhammad saat itu. Ya, bertemu di Rof. Ya. Lalu berkata Nabi Muhammad di situ, "Hai gerangan, siapakah engkau?" Ya. Lalu pemuda ini, yang 7 pemuda ini berkata, ya, sesungguhnya aku ini manusia biasa, ya, yang diberikan wahyu oleh Allah. Itu dia manusia biasa. Makanya Tuhan itu tidak memandang kamu harus kiai, kamu harus kayak gitu, kamu harus ini, kamu harus haji, ya, baru bisa berjumpa dengan Allah. Tidak begitu. Karena Allah tidak memandang kepada penampilan kita, ya. Allah tidak memandang di penampilan kita. Allah hanya memandang di mana? Ya, di Baitullahnya ya. Dia memandang di Baitullah atau di Kolbi. Ya. Makanya dikatakanlah Baitullah mukminin, tempat dia memandang di situ. Ya, dia tidak memandang begini tidak. Karena apa dia katakan di dalam kutsinya? Sesungguhnya manusia itu rahasiaku.
Sesungguhnya manusia itu kujadikan dari rahasiaku, dan aku ini adalah rahasianya manusia. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Ya. Tidak ada rasa-rasa kamu, tidak ada nyawa kamu bisa terbagi kepada orang lain, tidak ada tuh. Nah, berarti apapun rasa, apapun bentuk yang terjadi di dalam dirimu, itu datang daripada dirinya. Itulah yang tidak bersekutu dengan dirinya. Tapi kalau ada sesuatu yang datang dari luar dirinya, itulah yang sekutu. Contohnya apa? Keakuan. Itu yang keluar dari dirinya tuh. Apalagi kalau secara zahirnya, benda-benda, ya mungkin satu jimat atau kayak gimana, sampai kita menduakan dia. Itu Pak Guru, yang kucing udah dijawab belum yang kucing? Ya. Kita berzikir, lepas itu ada kucing melihat gitu. Iya. Ada yang melihat, lepas itu matanya warna merah gitu ya. Ya. Kalau yang begitu sahabat beriman ya, kita harus juga lihat pada diri kita ya. Kalau kita merasa ada sesuatu yang kita amalkan ya, kita buang ya. Dulunya Ada sesuatu yang dulunya mungkin ya, ada sesuatu yang kita amalkan mungkin dulu ya. Itu kita buang ya, kita buang ya. Kita buang, kita bersihkan diri kita. Makanya tidak bisa kita mengambil ilmu-ilmu di luar selain dari Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran ya, karena Al-Quran ini semua sudah ilmu tuh ya. Dia sudah mengumpulkan ilmu ya, berjumpa dengan Allah sudah ada ya, dia berikan jalannya sudah ada dalam Al-Quran semua. Mau diperjalankan di alam-alam sana sudah ada di dalam Al-Quran. Ya, untuk rezeki sudah ada di dalam Al-Quran. Semua ilmu semua sudah dalam Al-Quran. Ya, jadi untuk apa lagi kita mau mencari kitab-kitab lain untuk menyempurnakan Al-Quran ya? Karena yang menyempurnakan adalah diri kita itu ya. Jadi tidak boleh kita keluar dari ketentuan Al-Quran. Makanya kita mengkaji ini, saya tidak berani keluar dari Al-Quran ya. Tidak bisa ya, karena pertanggungjawabannya memang besar sahabat beriman. Kalau kita cuma hanya berwawasan ya, mungkin pengalaman kamu, mungkin wawasan kamu belum tentu bisa dengan yang lain ya, atau diterima yang lain. Tapi kalau Al-Quran ya, kalau dia tidak terima itu rugi. Kalau dia terima itu lebih bagus. Karena apa? Keluarnya dari Al-Quran gitu ya. Makanya saya katakan tadi, kita sudah berada di tempat yang paling berharga, tapi kita tidak mampu menemukan yang berharga itu. Kenapa? Ya, karena kita tidak tahu pahamnya, tidak tahu jalannya untuk menemukan apa yang dikatakan tadi, yang berharga itu. Ya, tidak bisa kita menemukan yang berharga tadi. Mungkin di sebelah tadi itu, di sebelah dia. Coba cari di sebelah. Dia ke belakang tadi. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. katanya begini Pak Guru, biasanya pakai zikir lam jalalah. Terus Mungkin niatnya ya, itu Pak Ahmad bisa naik nggak? Pak Ahmad tak naikkan ya. Coba Pak Ahmad. Ya bunda, saya berikan lagi bunda, mau persiapan. Ini aja nggak, kalau penyembuhan ini on cam, yang nggak on cam aja Pak Juperai. Si Pak Ahmad mana? Coba bicara Pak Ahmad. Pak Ahmad Rusli, jangan malu-malu Pak Ahmad.
Dia nggak mau. Dia Iya, mati. begini juga ya, begini juga. Nah, itu kan kita berzikir itu kan kadang-kadang ya, kita berzikir itu ya. Pertama yang kita didatangi ya, didatangi itu malaikat dengan iblis ya. Nah, iblis datang untuk mengganggu ya, malaikat untuk datang membersihkan ya. Itu iblis datang untuk memberhentikan, tapi malaikat datang untuk membersihkan. Nah, jadi kadang-kadang iblis itu ya, iblis sudah tahu kan, kadang-kadang dalam bentuk apapun tuh ya. Mungkin entah dalam bentuk hewan ya, entah dalam bentuk apa namanya yang halus atau dia mengerikan begitu, ataupun dalam bentuk hewan. Ya, jadi itu iblis. Nah, begitu iblis ya, karena luar biasa sahabat beriman zikir itu ya, banyak sekali tantangannya. Nah, kadang-kadang kita diperlihatkan satu apa namanya, kayak seakan-akan kayak ada burung begitu ya, burung terbang tuh, tapi dia matanya kayak gimana gitu. Nah, itu juga ya. Tapi kalau kita untuk akal, masa ada kayak gitu, masa ada kayak gitu, masa ada kayak gitu. Nanti ya, nanti kalau kita berzikir ya, nanti lihat aja sendiri ya. Nah, gitu. Ya, jadi kita harus berprasangka baik ya. Berarti itu ya, yang apa, yang kucing itu yang bermata merah itu, mungkin itu adalah perintah dari iblis, atau memang iblis itu sendiri dia nggak suka lihat kamu berzikir lam jalala itu. Ya, memang panas ya kalau orang yang mendengarkan tuh, panas. Ya, apalagi ada satu di dalam rumah kita ada satu aura-aura yang negatif ya. Itu kalau kita dilihat berzikir atau kita bermarifat di situ di dalam, itu aura-aura negatif itu keluar semua, kayak macam ada ya, ada kayak macam memang dari dulu kita tidak sadari bahwa rumah kita itu sudah dihuni kayak gitu ya, gitu ya, muncul dengan sendirinya tuh ya, gitu. Kalau kucing tertawa manis, Pak Guru gimana? Pak Guru, Beneran, Ya. beneran itu, Pak Guru beneran, jangan ketawa dulu, dijawab dulu, beneran. Iya, kalau kelihatan manis kan nggak apa-apa kalau dia tertawa. Alhamdulillah. Nah, ini kalau saya mau Soalnya nyari, aku ini, akhirnya aku aku bangunnya susah, terus dia tuh nyengir ketawa. Iya, aku bangun, jadi aku sholat malam akhirnya. izin bertanya Pak Guru. iya silakan. Jadi dulu saya tuh pernah ikut majelis Pak Guru. Iya. Jadi itu hati saya itu langsung berkata-kata gitu Pak Guru. Ada yang aneh dalam kisah. Cuman saya pada saat sholat itu katakan di dalam doa saya tuh, ya Allah, tolong kau tunjukkan sesungguhnya ini majelis ini baik apa enggak buat saya. Nah, adalah sekitar 2 hari Guru. Itu antara saya tidur ayam kayak apa, antara tidur dengan enggak gitu. Tiba-tiba tuh Guru, itu kayak ada tanduk kepala kambing bertanduk bersurban, matanya merah. Itu tiba-tiba saya refleks itu Guru, refleks ngambil surban, langsung saya kayak selempitin gitu Guru. Nah, besok paginya itu ayam tetangga saya itu ini Guru, apa namanya, kayak berkokok terus, malamnya itu mati Pak Guru. Seperti itu. Jadi saya tinggalkan lama di situ Guru. Soalnya saya masih bertanda tanya gitu dengan majelis itu gitu. Masya Allah ya, majelis apa itu ya? Iya. Jadi gini Pak Guru, dia itu bawa ke arah tasawuf. Cuman pembahasan tasawuf dia itu seperti kayak menyimpang gitu Pak Guru. Iya. Suram kali ada yang kayak gitu. Ya, menyimpang. Dia memang dia bilang dia memang untuk pengobatan gitu Guru. Jadi masuk akal nggak Guru ya? Kalau kita berpikir ya, sedangkan muhrim apa, kalau perempuan itu kan bukan muhrim ya kan? Iya. Dia dengan tangan biasa aja buat ngobatin orang, megang gitu kan, itu udah satu tanda buat saya kan gitu.
Kedua, Iya. yang dibaca itu apa kemarin tuh lupa saya itu tentang raja gitu. Cuman ya saya bilang gitu dalam sholat saya tuh minta tolong tunjukin sebenar-benarnya majelis ini baik apa enggak buat saya gitu kan. Akhirnya ditunjukin itu malam itu Pak Guru. Yang kepala kambing itu, dia kepala kambing bersurban matanya merah gitu. Masya Allah. Itu. Kalau kita lihat lambang itu kan berarti kan dia bersekutu itu. Iya, bersekutu ya. Itu. Iya, makanya manfaatnya kita berzikir dalam rumah itu manfaatnya ya. Untuk dia mensucikan, artinya bagaimana rumah itu biar dia beraura-aura positif ya. Nah, dia membuang aura-aura negatif ya. Nah, itulah bagusnya. Apalagi orang yang sudah mampu baca Al-Quran, lalu Al-Quran itu ya dia masukkan ke dalam dirinya, dia hayati dalam hati nuraninya, itu luar biasa. Ya, bukan sekedar hanya kita membaca, tapi ayat itu masuk ya, tersentuh dalam hati, kita tenggelamkan dalam diri kita itu ayat itu. Nah, itu bagus sekali untuk amalan tiap malam Jumat, untuk kita menghilangkan aura-aura apa. Jangan nggak usah pakai bawang ini, bawang garam ini, garam itu enggak ya. Ya. Itu kita sama halnya seakan-akan Allah itu tidak mampu mengusir sesuatu yang begitu, hanya yang mampu hanya garam. Nah, itu sudah menduakan Allah tuh. Ya, sudah menduakan Allah. Jadi kita membaca Al-Quran ya, tapi dengan hati yang paling dalam. Kita masukkan ayat kita tadi, kita resapi ke dalam. Biar dia menjadi kauli ya, dia menjadi kauli dalam diri kita. Ya, walaupun kita belum tahu tersiratnya, yang penting dia mampu ya menembus ke dalam hati. Karena dia memang adalah kauli, memang dia bentuk yang tidak terlihat. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Yang di atas sudah dijawab semuanya. Lanjut Pak Guru, kalau udah dijawab. Mungkin Bang Penatua mungkin mau bertanya, silakan Bang Penatua. Teman ini Bagaimana? tidak bertanya karena semakin diam. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau air kita bacakan surat Yasin, terus airnya kita siram keliling rumah, kita bagaimana? Boleh ya? Nah, boleh. Nah, yang penting yang kita bacakan itu yang untuk ya Al-Quran boleh. Nah, itu juga lebih bagus, boleh ya. Nah, yang kita bahasakan itu kan tradisi ya, makanya kita itu tidak bisa kita keluar dari budaya ya. Nah, nggak apa-apa. Nah, ilmu itu tidak bisa berpisah dengan budaya. Ya, makanya agama itu tidak bisa keluar dari, artinya agama itu tidak bisa berpisah dengan budaya. Ya, ada agama, ada budaya, nggak bisa pisah dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting niatnya jangan kita menyekutukan Allah ya. Nah, itu saja niatnya. Yang penting kita itu lillahi ta'ala. Bahaya kalau udah sekutu kan. Iya, bahaya. Nah, yang paling bahaya itu juga diri kita, sahabat beriman ya. Yang paling bahaya itu diri kita, makanya ujian yang paling terbesar manusia itu adalah dirinya. Ya. Nah, adalah dirinya. Makanya ujian ini ya, diri kita ini ujian ya, atau dikatakan cobaan. Kita ini adalah diri cobaan. Ya, senantiasa kita melawan keakuan yang hadir dalam diri kita. Senantiasa dia mengganggu pikiran kita, senantiasa dia mengganggu akal kita. Nah, ya. Nah, itu keakuan.
Makanya dengan kita bagaimana menumbuhkan keyakinan kita, ya, harus artinya untuk benar-benar yakin, itu harus kita lawan tuh, ya, kita berperang dengan diri kita sendiri, ya, dengan pikiran kita sendiri, dengan akal kita sendiri, dengan keakuan kita sendiri. Itu yang paling gesit itu yang dikatakan apa namanya? Dia lebih besar daripada perang Badar, ya. Nah, tapi kalau kita sudah terbiasa, ya, senantiasa kita istiqomah, samina wa ta'na, sambil kita berzikir, ya, zikir taharut total tadi, ya, dengan zikir kolbi, pokoknya kita pas kita lagi kosong, ya, mungkin habis live, duduk tenang sebelum kita tidur, zikir sebentar aja, ya. Yang penting udah sampai besok malam lagi, gitu aja, ya, karena tidak bisa kita memaksakan, ya, hanyalah Allah di situ yang mampu memperjalankan apa yang kita tujukan itu. Kenapa sahabat berimannya? Pertemuan dengan Allah itu, ya, tidak bisa secara kasar. Ya, dia tidak bisa secara kasar, ya, tidak bisa tidak ada adab, ya, tidak bisa tidak ada persyaratan harus, ya, tidak bisa tuh, dia harus ada cinta, ya, dia butuh cinta, dia butuh kasih sayang. Ya, makanya hadirkan keyakinan itu dalam cinta, dan hadirkan cinta itu dalam keyakinan. Ya, biar cinta mencari cinta, ya, gitu. Makanya saya katakan tadi yang dikatakan ketulusan, ikhlas, ya, bagaimana kita mampu memperjalankan kerohanian kita tadi, ya. Mampukah kita memperjalankan kerohanian kita tadi? Memperjalankan itu namanya artinya memperjalankan pandangan, ya, memperjalankan pandangan wujud yang di dalam. Apakah kita mampu untuk kita munculkan ini, sahabat beriman? Itu keyakinan, ya, wujud kita yang di dalam batin kita ini, di dalam kolbi kita ini, kita hadirkan yang kosong itu keluar, ya. Apakah kita mampu, apakah dia mampu untuk menguasai diri kita? Itu yang dikatakan artinya perjalanan, ya. Ya, kita memperjalankan. Kalau dia sudah mampu menguasai diri kita ini, berarti di situ tidak ada lagi di diri kita sesungguhnya yang wujud itulah yang sebenarnya, yang bergerak itu, ya, yang artinya yang menggerakkan tubuh itu. Karena kita sudah lebur, ya, lebur dalam kekosongan tadi, sehingga yang kosong di dalam ini muncul atau rahasia atau sir atau dikatakan ihdina, naik menguasai dirimu, ya, dia naik menguasai lebih alaminnya tuh, ya, atas penguasaan dirinya semua tuh, ya, pokoknya seluruh alamnya ini yang dikatakan zohir atau kodratnya ini dia yang kuasai. Itu sifat robil alaminnya, dia menggerakkan di situ. Ya, jadi yang ilah tadi tinggal dia, yang menyaksikan tadi tinggal dia menyaksikan gitu, dia melihat, ya, dengan atas kehendaknya sendiri. Itu yang melihat itu, yang menyaksikan itu, yang ilah itu. Itu yang diri kita tuh, ya, itu yang diri kita sebenarnya. Makanya gerakanlah kehendakmu ini, gerakanlah tubuh ini sesuai dengan kehendaknya. Ya, jangan kita bawa-bawa lagi dengan gerakan kita. Nanti kalau kita memunculkan lagi diri kita di situ dalam gerakan, nanti dia udah berani nampar orang, ya, udah berani hilangin nyawa orang, udah berani, pokoknya macam-macam lah, udah berani mencuri, ya, udah berani merusak. Ya, karena kita sudah membawa kita, karena dalam gerakan itu kita sudah memunculkan diri kita lagi. Makanya dikatakan malaikat ini saat Allah menurunkan Adam, ya, lalu malaikat ini bertanya, kenapa engkau lagi menurunkan manusia, ya Allah? Bukankah manusia itu akan merusak bumi ini?
bukankah manusia itu yang akan menghancurkan dunia ini? Ya, nah gitu ya. Makanya kalau ada manusia di situ dalam gerakan itu, dalam kehendak kita ini ada kita di situ, ini bahaya, ya, bahaya ini. Makanya harus takluk kepada kehendaknya. Bagaimana kita mentaklukkan kepada kehendaknya? Selalu ada sifat seakan-akan kita di situ senantiasa dipandang, ya. Nah, senantiasa kita selalu dipandang. Nah, jadi siapa yang memandang dan siapa yang dipandang? Nah, berarti yang dipandang itu yang takut tuh, ya. Saya mau mencuri tapi saya takut. Ada sifat keraguan-raguan di situ, ada sifat was-was untuk mampu mencegah perbuatan itu. Nah, sudah ada rasa di situ, sudah ada rasa takut kepada Allah. Nah, kalau ini perbuatan ini kita mampu menerapkan dalam keseharian, ya. Nah, berarti kita sudah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar karena kita sudah takluk kepada kehendak, ya. Bukan takut artinya jangan harus kamu kerja, harus kamu tidak, ya. Karena Allah itu kan maha baik, ya. Allah itu maha penyayang. Berarti kalau dalam bentuk kasih sayang, dalam bentuk maha penyayang, dalam bentuk artinya membantu, itulah sifat bagi dirinya. Itu lakukan. Yang kita takutkan jangan sampai kehendak ini kita bawa mencuri, kita bawa mukulin orang. Itu yang kita harus jaga. Inilah ada kesadaran di situ, berarti kita sudah menemukan titik kesadaran, ya. Itu awal bagi diri kita. Tapi kalau ini udah terbiasa, sahabat beriman, itulah yang kamu akan bawa dalam sakaratul maut. Kebiasaan itulah, ya. Karena kamu sudah paham siapa yang memandang kamu tadi dan siapa yang dipandang itu, ya. Jadi terbiasalah kita dalam keseharian hidup dengan bertuhan, merasa pokoknya senantiasa patuh dan taat di situ. Seakan-akan kita itu dipandang, ya, dan memandang, gitu ya. Kita mau berbuat nih, ya, mau berbuat, takut kepada kehendaknya, takut juga kepada yang memandang. Yang memandang siapa? Yang dipandang siapa? Jadi yang dipandang adalah kehendaknya, ya. Yang memandang adalah yang berkeinginan. Jadi buanglah keinginanmu yang lain-lain, ya. Buanglah keinginanmu yang jahat-jahat. Jangan sampai kehendak ini dia berbuat seenaknya. Makanya harus pahami siapa yang memandang, siapa yang dipandang. Itu namanya kita menghidupkan marifat, menyambungkan marifat, ya. Tapi kalau kita masih kita yang memandang, dan yang memandang, yang dipandang ini adalah masih diri kita lagi, dan yang memandang adalah diri kita, yang dipandang adalah tubuh kita, itu habis sudah, ya. Makanya harus ada rasa, ya. Harus ada rasa. Makanya walaupun kita sudah berbuat baik sebaik-baiknya, ya, tapi kalau kita tidak mengerti siapa yang memandang dan siapa yang dipandang, ini tidak diterima. Makanya saya katakan tadi, ya, kalau tentang Tuhan, berarti dia persoalannya harus berhadapan dengan rasa, ya, rasa dengan rasa. Dia harus berhadapan rohani dengan rohani. Makanya kalau kita cuma hanya berbuat baik, ya tidak abadi. Kenapa tidak abadi? Karena kita tidak merasa di situ. Kita dilihat. Mungkin kebaikan kita cuma paling ya sebulan doang, 3 bulan doang, 4 bulan doang, 3 bulan. Ya palingan nggak kekal-kekal gitu aja, ya. Nggak sampai setahun, mungkin setahun udah rubuh. Ya. Kalau diam di rumah sendirian, muncul perbuatan-perbuatan aslinya. Ya, ngerusakin ini, ngerusakin itu. Tapi kalau kita sudah paham dengan yang siapa yang memandang dan siapa yang dipandang, ini walaupun kita di kolong, walaupun kita di lubang jarum tuh, takut kita. Merasa takut, merasa siapa yang dipandang dan siapa yang memandang, ya. Jadi yang memandang adalah keinginan, yang dipandang adalah jawaban dari keinginan itu, atau yang sudah mau artinya mentaati, atau yang sudah mau melakukan satu perintah dari keinginan tadi, ya. Gitu. Jadi harus kita paham dua-duanya nih,
ya untuk menghubungkan marifat tadi yang saya katakan. Ya. Nah, jadi walaupun keinginan itu ya, kalau keinginan itu sudah mencampurkan sifat kemanusiaan, tentunya harus dijaga dengan siapa yang dipandang. Nah, itulah kehendak. Ya, ini keinginan ini, ambil aja katanya, ambil aja. Berarti itu udah dipengaruhi sama manusia tuh, udah dipengaruhi dengan manusia, dengan pikiran. Tapi kita lihat satu lagi senjata. Apa yang senjata? Itulah tadi yang dipandang atau dikatakan yang bergerak tadi. Ya, berarti kalau kita sudah artinya apa yang kita inginkan macam mencuri, keinginan mau mencuri ya, lalu kehendak ini ngikut. Ini berarti dua-duanya udah nggak berfungsi nih. Ya, sudah tunduk kepada pikirannya. Ini kehendak nih. Udah tunduk kepada pikirannya. Ini kehendak. Ya, perbuatannya ini udah tunduk kepada manusia. Ya. Tapi kalau keinginan juga mau mencuri atau berbuat sesuatu maksiat, lalu kehendaknya ini masih dia mampu jaga, itu berarti dikatakan iman. Ya, masih mantap tuh imannya. Ya, masih dia mampu menjaga imannya. Walaupun dihadapkan apapun sesuatu, dia tetap nggak mau tuh berbuat. Tapi keinginannya mau ingin. Jadi jangan coba-coba ya. Luar biasa itu itu keakuannya. Keakuan itu luar biasa. Kita mau sholat aja, itu sahabat beriman masih masuk dia di situ. Ya, masih masuk, masih bujuk kita, masih bujuk, pokoknya mau pengen bantingin kita ya, mau pengen kalahin kita. Makanya kita itu soal itu kita itu pikirannya blunder ya, mikir ikan garam, mikir nasi goreng, mikir bakso, mikir macam-macam. Ya, ya, nah itu. Gitu, walaupun dalam sholat dia masuk dia. Jadi bahaya. Kenapa? Itu adalah terminal atau biang kerok ya. Biang kerok dalam segala kebatilan bagi diri kita. Ini yang dikatakan minal jinati wan nas, ya, mencari waswasil kanas. Itulah yang membujuk di dalam dada manusia. Itu yang semua biang keroknya tuh yang itu. Keakuan itu. Ya, jadi sahabat beriman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yani on cam Bang Yani ya. Makasih berkah selalu Bang Yani. Jadi itu namanya menyambungkan marifat. Ya, menyambungkan marifat. Makanya kita diturunkan ini untuk menyambungkan marifat. Makomnya tadi sudah 3. Ya. Sufi, malamiah dengan majnun. Ya, tapi bukan sufi kemana-mana, bukan majnun kemana-mana, bukan malamiah kemana-mana. Ya. Cuma kita memang tidak sadar aja sebenarnya itu mereka itu banyak, ya, banyak sekali. Cuma memang tidak kelihatan, tidak menampakkan, ya. Sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Tidak mungkin ada wali mengatakan dirinya wali, ya. Makanya nabi kita itu dia nabi, tapi dia tidak pernah mengatakan dirinya nabi, ya. Makanya dia digelar nabi karena ada yang mengakui, ya. Saat Allah memberikan dia gelar nabi, disitulah orang yang mengakui, bukan nabi yang mengakui dirinya, oh ini aku nabi, bukan, ya, bukan, ya. Nabinya nabi Gapatar. Iya, makanya banyak nabi-nabi palsu ngaku nabi, karena dia ngaku nabi. Ya. Tapi Allah memberikan dia gelar nabi, ya, gelar nabi, sehingga memang manusia itu memandang dia ada auranya sebagai, artinya memang ada auranya dia seorang nabi, ya, dilihat dari tanda di belakangnya, ya. Makanya diakuilah dia sebagai nabi, gitu. Kalau kita yang mengaku sendiri, ya kita wali, ya kayak orang gila gitu ya. Makanya banyak zaman-zaman dulu itu yang mengaku nabi ngaku gitu.
Nah, gitu ya. Jadi di sini intinya kita bermarifat hanya kita menjaga pandangan, ya. Segala inti dari inti adalah